Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi. Kemudian perkenalkan, nama saya Delia Sonanta Nurfidia, NIM 14014203944 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembahasan yang pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi, karena pada hakikatnya manusia dan teknologi saling berdampingan. Dalam konsep kebudayaan, teknologi juga termasuk ke dalam salah satu dari 7 unsur yang ada. Kemudian teknologi merupakan upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih yang mana mesin-mesin semakin bermunculan dalam 500 tahun terakhir yang membawa kita ke dalam era baru dan memasuki ke abad 21 yang mana kita memasuki ke dalam revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih. Kemudian kita juga seharusnya sebagai masyarakat bisa untuk mengikuti atau beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada, yang baru gitu. Kemudian bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru agar kita tidak menjadi masyarakat yang kurang dalam menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Yang kedua, mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya itu ada 5. Yang pertama, kemampuan untuk menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian untuk dampak negatifnya ada 3, yaitu keamanan digital, kualitas hidup, serta bidang ekonomi dan politik. Yang ketiga, mengenai konsep dan pemanfaatan atau penerapan Internet of Things dan Big Data. Jadi, Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antar manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, untuk Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar. Untuk penerapannya, IoT itu ada 2, Smart Garage Door dan sistem e-tilang. Sebenarnya ada banyak, tapi saya cantumin hanya 2. Nah, untuk Smart Garage Door ini menggunakan teknologi canggih, yaitu membuka garasi dengan hanya mengklik pada handphone yang kalian punya. Jadi, tidak perlu turun dari mobil untuk membuka garasi tersebut. Nah, untuk sistem e-tilang, sederhananya untuk mendetek seseorang yang melanggar aturan berlalu lintas tanpa diperlukan lagi tenaga dari manusia. Seperti itu. Untuk penjualan tiket yang digunakan tim olahraga. Jadi tim olahraga dapat menggunakan big data untuk tracking penjualan tiket, mengetahui kondisi pemain dan probabilitas akan mengalami cedera dan bahkan strategi bermain dari tim. Untuk perekaman medis secara otomatis di rumah sakit, jadi rumah sakit dapat merekam catatan medis pasien sehingga big data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kecenderungan pasien sakit. Seperti itu. Materi yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence ini memiliki arti yaitu kecerdasan buatan. Nah, AI ini memiliki pengertian dari beberapa sudut pandang yaitu sudut pandang kecerdasan, penelitian, bisnis, dan pemrograman. Kemudian ada pemanfaatan AI di bawah ini, yaitu salah satunya diagnosa atau deteksi penyakit akibat COVID-19 atau virus corona. Yang kelima, membahas mengenai konsep dan pemanfaatan e-commerce. Jadi e-commerce atau kepanjangannya itu electronic commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen. Kemudian konsep dasar e-commerce itu ada 5. Yang pertama, automation. Yang kedua, streamlining atau integration. Yang ketiga, publishing. Yang keempat, interaction. Yang kelima, transaction. Yang keenam, membahas mengenai etika dunia cyber.
Jadi dalam dunia internet juga harus memiliki etika ya dalam penggunaannya, tidak hanya di dalam dunia nyata. Nah, lalu etika internet atau etika cyber merupakan adopsi dari konsep etika tradisional yang diterapkan pada konsep penggunaan dan pengembangan teknologi komputer dan jaringan internet. Kemudian untuk pemanfaatan internet dengan bijak, yaitu memiliki cara sebagai berikut. Yang pertama, batasi pembelian kuota internet. Kemudian, gunakan internet seperlunya saja. Carilah hal positif dan bermanfaat dan tidak melakukan penyimpangan gitu ya. Kemudian berhati-hati dengan akun pribadi. Nah, ini nih sering banget ditemuin kayak permasalahan banyak tersebarnya informasi atau identitas kita gitu sebagai pengguna internet seperti itu. Kemudian selektif dalam menerima dan memberikan informasi di dunia internet. Jadi jangan yang hoax-hoax disebarin gitu. Kita harus memerlukan validasi dari informasi yang kita dapat gitu. Dan yang terakhir, kenalilah etika dalam dunia internet. Seperti itu. Yang terakhir, membahas mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang tentang ITE ini atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, undang-undang ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, ini ada beberapa materi yang diatur dalam undang-undang, yaitu pengakuan informasi atau dokumen elektronik di pasal 5 dan pasal 6 UU ITE, kemudian tanda tangan elektronik pasal 11 dan pasal 12 UU ITE, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.